Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, eee, saya akan membereskan sebuah kasus. Di sini ini tuh namanya Superlab. Jadi ada sekitar 8 part. Saya akan mengkonfigurasinya satu persatu. Nah, untuk step pertamanya tuh konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Oke, karena di sini ada tulisannya switch 4, jadi kita hostname-nya switch 4. Lalu nah, ini kita copy aja. Copy ini. Hostname-nya MLS2. Lalu paste. Ntar. Hmm. Eh, salah. Hostname dulu. Hostname 2. Nah, itu dia untuk step pertamanya. Nah, untuk part keduanya yaitu konfigurasi VLAN trunking di MLS 2 dan switch 4. Pertama-tama kita di switch dulu. Buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS2. Untuk semua VLAN, set DNS server dengan IP 192.168.90.2.
Di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN, MLS, dan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Oke. Oh, ID. Salah. Config terminal. Terus kita langsung masuk ke VLAN 10. VLAN 10 lalu name VLAN 10. Interface range A no slash. Nah, untuk interface-nya kita lihat port mana yang menyambung di VLAN 10, 2 sampai 3. Lalu switch port access VLAN 10. Lalu kita lanjut ke VLAN 20. Ini sama seperti tadi, interface range no slash berapa nih? 3 sampai 5 ya. 4 sampai 5. Lalu switch port access VLAN 20. Nah, di sini ternyata ada yang lupa name-nya. Name-nya VLAN 20. Oh, namanya di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke VLAN 30. Name VLAN 30. Interface range-nya FA 0/6 sampai 7. 6 sampai 7. Switch port access VLAN 30. Nah, lalu kita exit interface range. Nah, kita di sini lihat port mana saja yang menyambung ke semua VLAN. Berarti dari port 2 sampai 7. Nah, setelah itu kita spanning tree port port face. Nah, seperti itu. Lalu kita exit. Nah, ini interface FA 0/1. Lalu yang kita lakukan apa? Yaitu mentrunking dari switch 4 ke MLS yang ini. Switch port trunk enable encapsulation switch port trunk switch port mode trunk. Salah ternyata. Untuk yang di MLS. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang di switch 4. Sekarang lanjut kita ke MLS. Enable config terminal interface di dan kita langsung masuk saja interface 90. Kita IP address. Ini kita masukkan IP address sesuai yang ada di sini. 192.168.10.1 255.255.255.0. Nah, lalu kita masukkan IP DHCP full VLAN 10. Nah, lalu kita masukkan networknya 192.168.10.0 255.255.255.0. Nah, lalu kita masukkan default routernya
192.168.10.1.1. Lalu kita masukkan DNS. Untuk IP DNS-nya sesuai dengan yang di sini, yaitu 192.168.10.2. 192.168.90.2. Kita lakukan juga di VLAN yang lainnya. Misalnya interface VLAN 20. IP address-nya 192.168.20.1, 255.255.255.0. Lalu IP DHCP full VLAN 20. Nah, lalu di sini networknya 168.20.0, 255.255.255.0. Nah, lalu default routernya 192.168.20.1. Nah, lalu DNS 192.168.90.2. Lalu kita lanjut interface VLAN 30. IP address-nya 192.168.30.1, 255.255.255.0. IP DHCP full VLAN 20. Networknya 192.168.30.1. 0. 255.255.255.0. Default routernya 192.168.30.1. DNS-nya 192.168.90.2. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita melakukan yang namanya IP DHCP exclude address. Kita tulis semua IP VLAN-nya 10.1. Nah, setelah itu kita masuk ke VLAN yang nyambung kepada MLS-nya, yaitu VLAN 10 dan VLAN 30 saja. VLAN 10 name-nya VLAN 10. Lalu interface range FA /2-3. Switch port akses VLAN 10. Kita lakukan juga yang ke VLAN 30. Name VLAN 30. Terus interface range-nya FA 0/4-5. Nah, switch port akses VLAN 30. Lalu ini yang terakhir, kita interface range FA 0/2-5. Nah, 2-5 seperti port yang sambung ke sini. Lalu kita spanning tree port face. Nah, tinggal kita trunking interface FA 0/1. Lalu switch port trunk encapsulation
IQ. Nah, itu. Nah, begitu kira-kira untuk Superlab part 2. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS 1, switch 1, dan switch 2. Jadi ini cukup mudah ya, sama seperti tadi, hanya bedanya ini memiliki 2 switch. Config terminal, VLAN 40, name VLAN 40, terus interface range FA no slash. Ini sepertinya ini kayaknya port 1 sampai 4 deh. Enggak, kayaknya 2 sampai 4, 2 sampai 4. Lalu switch port mode switch port test VLAN 40. Nah, lanjut ke VLAN yang lainnya. VLAN 50, name VLAN 50. Interface range FA no slash 5 sampai 6. Switch port access VLAN 50. 10. Lalu lanjut ke VLAN 60. Interface range kita namai dulu name VLAN 50. Salah, bukan 50, 60. Nah, kalau kita interface range FA no slash 7 sampai 8. 7 sampai 8. Switch port access VLAN 60. Nah, terus kita interface range no slash 2 sampai 8. Lalu kita spanning tree port fast. Nah, setelah itu lalu kita interface FA no slash 1 switch port mode trunk. Nah, seperti itu untuk switch yang pertama. Lalu kita lanjut ke switch yang kedua. Enable ID config terminal. Config terminal, lalu kita tulis VLAN 60. Name VLAN 60. Switch port salah. Interface range FA no slash 2 sampai 3. Switch port access VLAN 60. Nah, lalu kita lanjut ke VLAN 70. Name VLAN 70. Interface range FA no slash 5 sampai 6. Switch port access VLAN 70. Nah, lalu kita set interface range FA no slash 2 sampai 6. Lalu kita spanning
string3 portfast. Terus kita masuk interface FA0/1, kita switch port mode terang. Itu ini 2, ini 3, ini 5, 4, 5, 6. Waduh, ternyata kurang satu port. Bentar. Masuk ke VLAN. VLAN 70. Interface range-nya kita ganti FA0/4 sampai 6. Switch port akses VLAN 70. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang ke sini. Ke sini sama seperti tadi. Sama seperti MLS yang sebelumnya. Masuk interface VLAN 940. IP address-nya, nah di sini sudah dikasih IP address-nya 192.168.40.255.255.0. Lalu IP DHCP full 90. Terus networknya 192.168.40.0, 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.40.1. Sekarang kita atur DNS-nya. DNS-nya pasti sama, yaitu 192.168.90.2. Nah, lalu kita masuk interface FA interface VLAN 50. Nah, sini kita masukin IP address-nya 192.168.50.1, 255.255.255.0. Lalu IP DHCP full VLAN 50. Kita masuk networknya 192.168.50.0. Salah. 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.50.1. Lalu DNS-nya 192.168.90.2. Nah, kita masuk interface VLAN 60. IP address-nya 192.168.60.1, 255.255.255.0. Lalu kita masuk IP DHCP full VLAN 60. Terus networknya 192.168.60.0. Oh iya, lupa. 255.255.255.0. Nah, itu lalu kita masukkan default router DNS 192.168.1.2. Lalu kita yang VLAN yang terakhir VLAN 7. Belum pakai interface VLAN 70. IP address-nya 192.168.70.1, 255.255.255.0. Nah, terus IP DHCP VLAN 70. Lalu networknya 192.168.70.0, 255.255.255.0.
55.55.0. Nah, tuh lalu kita masuk defaultnya 192.168.70.1. DNS-nya 192.168. Nah, 192.168.70 Nah, kita exit. Kita IP DHCP excluded dulu. Kita tulis semua IP-nya 10.1 50.1 60.1 sama 70.1. Nah, kita di sini kenalin dulu VLAN semua VLAN nih kayaknya. Oh, ternyata kita nggak usah kenalin VLAN yang nyambung karena tidak ada VLAN yang langsung nyambung ke MLS. Langsung saja masuk interface interface range no/2 sampai 3 ya, yang menyambung ke switch ke 1 sampai 2 ternyata sampai 2. Nah, lalu switch port terang encapsulation.ik. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan semua PC-nya kita DHCP. Nah, di sini sudah dapat. Oke. Coba kita tes koneksi. Ini ke sini. Nah, sudah successful. Kita coba juga pindah ke sini. Nah, sudah successful. Tapi kalau misalnya dari VLAN 40 ke VLAN 50 itu tidak bisa karena belum kita interVLAN. Jadi interVLAN itu mengenal VLAN di luar selain VLAN di kita sendiri gitu. Tuh yang dimaksud interVLAN. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN trunking pada RTR3 dan switch router 3 dan switch 3. Jadi di sini tuh sama seperti tadi membuat VLAN, tapi bedanya ini kita harus membuat VLAN tersebut menjadi interVLAN menggunakan router 3 ini nih. Kita langsung masuk saja ke switch. Coba ID config terminal, terus VLAN 80 dan VLAN 80. Lalu kita masukkan interface interface range FA 0/8/berapa, kayaknya ini 1 sampai 3 switch port access VLAN 80. Nah, harus ke VLAN 90. Interface salah name dulu VLAN
interface range 192.168 slash 5, terus restore access VLAN 90. Nah, jika sudah seperti itu kita exit. Seperti tadi kita spanning interface range FA0/1 sampai 5 itu, lalu kita spanning report face itu, lalu kita masuk ke interface yang menyambung ke routernya FA0/6. Nah, kita switch port mode terang. Nah, itu lanjut saja ke router 3, enable ID config terminal, terus kita masuk ke interface, kita langsung saja ya interVLAN. Enggak, kita aktifin dulu interface yang nyambung sama switch 3-nya. Interface EFA, bukan EFA lah, GIG. Nah, kita pakai IP address-nya. Nggak usah, kita shoot. Nah, itu lalu kita masuk ke interface gig 0/1.80 karena kita setting VLAN 80 dulu. Nah, kita pakai IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Lalu kita encapsulation. Nah, ini gunanya encapsulation itu jadi VLAN-nya tuh kayak dibungkus gitu supaya enggak acak-acak ke VLAN yang lain. .iq nah, itu langsung kita address-nya 1.80.80 255.255.255.0. Kita IP karena di sini disuruh IP DHCP juga, dynamic IP default VLAN 80. Salah nulis lagi. 80. Nah, itu lalu kita masuk networknya 192.168.80.0 255.255.255. Itu lalu kita masuk ke default routernya 192.168.80.1. Kita masuk DNS-nya juga masih sama. Itu lalu kita masuk ke interface gig 0/1.90. Karena ini kita nyeting VLAN 90. Kita masukin IP address-nya 192.168.90.1 255.255.255.0. Nah, itu kita encapsulation IQ 90. Nah, masukin IP address ke 255.255.255. Salah. Nah, ini sudah. Kita exit.
kita masukin. Nah, kita lanjut karena kita di sini sudah konfigurasi. Jadi kayaknya kita langsung masuk saja. Bentar kita cek. Sudah gini. Nah, untuk selanjutnya kita setting servernya. Karena di sini sudah disuruh kita lakukan konfigurasi manual. Kenapa tadi VLAN 90 tidak menggunakan DHCP? Karena kita harus konfigurasi manual secara langsung. Masukin aja 192.168.90 titik berapa? 2 2.168.90.1 yang tadi di router, lalu yang ini 192.168.90.2 ininya kita lakukan 192.168.2 juga. titik 10.2. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa juga kita DHCP-in yang di sini ada juga sudah Oke. Nah, kita lanjut ke part 5 konfigurasi IP address point to point. Jadi di sini tuh kita disuruh konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Jadi ini IP-nya ini sudah ada. Tinggal kita masuk saja mulai dari router 2. Enable SID config terminal. Lalu kita masuk interface gig 0/0. Dulu kita IP address-nya 192 ya. Enggak. 10.10.10.9 255.255.255.30 ya, ini /30 jadi 252. No shoot. Nah, lanjut interface gig 0/1. IP address-nya 10.10.10.2 255.255.255.252. Terus kita no shoot. Yang terakhir kita masuk interface bukan FA gig gigabyte kedua. Nah, IP address-nya 110.10.10.13 255.255.255.252. No shoot. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke router yang lainnya. Enable config terminal. SID config terminal. Terus kita masuk interface gig 0/0 dulu. Jadi IP-nya kalau nggak salah 10.10.10.3 berarti ini. 255.255. Bisa jadi 1 ya. 1 ternyata. 1. Ini 255.255.252. No shoot. Terus kita masuk interface gig 0/1. Untuk 0/1-nya itu IP-nya IP address 10.10.10.5.
155.255.255.252. Oh shit. Terus kita router yang ini. N SID config terminal interface gig 0/0. IP addressnya berarti 10.10.10.6 255.255.255.252. No shoot down. Nah, ini sudah terhubung ya. Jadi, oh iya lupa. Jadi di sini tuh kita harus hubungin ininya juga, MLS-nya. Tadi kita belum menghubungkannya. Kita masuk enable ID config terminal interface FA FA 0/6. Nah, itu lalu kita masukkan IP address-nya 10.10.10.10 255.255.255.252. Nah, aduh, ini ada yang salah nih. 25.10 kan hari ini udah benar. IP address yang 22 bener deh ini. Oh, ternyata ini kita harusnya masukin spasi salah, no switch port, baru bisa kita masukin IP address-nya. Nah, coba ya. Nah, kan udah bisa kan? Tuh, sama juga kayak yang di sini. Ini pun sama. Enable SID config terminal. Kita masukin interface FA 0/1 ya. Tuh 0/3 deh. SFA 0/3. Nah, kita no switch port dulu. Port. Nah, baru kita masukin IP address-nya 10.10.10.14 255.255.255.252. Nah, seperti itu baru no shoot tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke part 6, konfigurasi OSPF in all of routers. Jadi kita harus nyeting OSPF ke semua router. Tapi sebenarnya bukan semua router doang sih, MLS juga harus di ini. Kita exit. Jadi untuk di MLS itu tidak bisa langsung router OSPF 1. Ini tidak bisa. Jadi kita harus mengaktifkan mode routing dulu di MLS-nya. Nah, karena di sini tidak bisa, jadi kita masuk ke mode routing. Routing. Jadi untuk perintahnya yaitu IP routing. Nah, baru bisa route OSPF. OSPF 1. Nah, lalu kita masukkan networknya, semua network VLAN-nya dan network yang nyambung ke si routernya 92.168.10.0. Kita masukkan wildcard
255. Area 0 semua ya. Kita pakai area 0 semua. 2 ya, masukkan network yang terakhir 10.10.10.10 0.0.0.3 area 0 juga. Nah, itu kira-kira. Kita lanjut ke yang sini. Enable config terminal. Salah. SID dulu. Lalu kita config terminal. Baru kita masukkan, karena ini di router jadi tidak usah pakai IP routing. Karena router itu tanpa IP routing pun bisa nge-routing. Networknya 10.10.10.9 0.0.0.3 area 0. Berapa ya? 2 ya. 2 sama yang terakhir itu. Nah, ini udah berarti tandanya ya. Sama yang 13 itu. Oke, lalu kita lanjut ke sini. Ini pun sama, karena ini MLS jadi kita pakai perintah IP routing dulu. Route OSPF 1. Lalu kita networknya 192.168.40.0 area 0. Itu 6 sama 7 yang terakhir 7. Nah, kita network dianya yang nyambung ke itu tuh 10.10.10.14 0.0.0.255 255 3 area 0 itu. Nah, kita lanjut yang sini. Enable SID config terminal. Lalu kita masuk ke IP root aja SPF 1. Lalu kita masukin networknya 10.10.10.2 ya. 2 titik 1 0.0.0.3 area 0. Kita ganti ininya 5. Nah, satu lagi ya kayaknya. Cuma 2 ternyata. Oke, lanjut ke yang ini. Enable SSD config terminal. Lalu kita masuk route OSPF 1. Terus networknya 10.10.10.16 titik 6 0.0.0.3 area 0. Yang satu lagi ini kita kasih IP apa ya? Oh iya, kita belum kasih network yang VLAN-nya. VLAN yang nyambung ke sini yaitu VLAN 80 sama 90. 168.168.80.0 255. Satu lagi 190. Nah,
itu. Nah, untuk yang part ketujuh itu kita masuk ke service, kita masuk ke recordnya tuh di mana ya? Recordnya di Nah, ternyata letaknya itu ada di DNS. Ini kita on. Tuh, ini nggak kelihatan lagi tulisannya. Jadi di sini tuh sebenarnya ada tulisan on, di sini off. Nah, ini IP address ini sebenarnya. Kita tulis, bukan IP address. Kayak apa ya? Kayak nama buat ini, kayak ini kan suruh buat record. Yang pertama pakai recordnya tuh Akademi Sekolahan ID. Jadi itu buat nama websitenya akademi dot sekolahan dot id. Nah, seperti itu. Masukin IP address-nya 192.168.90.3 add. Nah, ini udah. Terus kita buat yang pakai sinem. Jadi buat sinemnya tuh www.akademi sekolahan id. Nah, ininya pakai IP yang tadi deh kayaknya. 68.10.90.3 ya, add. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit kesalahan, ini remove aja. Karena ini tuh sebenarnya kalau di sinem ini tuh bukan IP address. Jadi host host ininya nih kayak apa ya? Host dari record. Jadi kita pakai yang ini nih. Jadi kita tulis akademi titik sekolahan titik id. Nah, terus di sininya kita tulis yang ini akademi dot sekolahan dot id. Nah, seperti itu. Lalu kita eh, ini kita kota http, kita masuk ke index edit. Nah, pakai tracernya ini kita hapus sesuai keinginan yang diperintahkan di sini di stepnya, yaitu kita welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, di sini kita tulis welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, seperti itu. Lalu kita save. Sekolah. Nah, iya. Nah, coba kita cari webnya di sini. Tanya ya. Apakah bisa? Kita tunggu dulu. Bentar, X dulu deh. Ini tadi nge-lag. Ini kita tunggu dulu. Aduh, agak lama ini.
Bagian URL-nya kita cari akademi sekolahan titik ID. Lihat agak ada belum ya nih? Kita dulu ada. Mari kita periksa. Siapa nih? Oke, ada. Aduh, kayaknya ini memang lag deh laptopnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir nih. Jadi kita konfigurasi access list. Konfigurasi access list. Kita disuruh ngeblokir di RTR3. RTR3 berarti di sini nih. Kita memblokir akses VLAN 10. Berarti VLAN 10 yang ini. Dan VLAN 60 ke server. VLAN 60 ke server berarti sama VLAN yang 60 ini nih. Jadi mereka nggak bisa connect ke nggak bisa ngeping ke server. Terus disuruh menggunakan ID access list 101. Terus yang keduanya disuruh memastikan bahwa VLAN 1 dan 6 tidak dapat mengakses server. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk yang part terakhir itu kita masuk ke RTR3. Bentar, kita ke SID config terminal, lalu kita masukin set list IP access list 101 karena ini disuruhnya gunakan ID access list 101. Nah, jadi kita pakai yang itu. Terus kita masuk ke ini IP-nya 192.168.10.0.0.0.255 sama yang nah, jadi kita di sini masukin IP yang VLAN 10 dan VLAN 90. Nah, 0.0.0.255. Nah, seperti itu lalu kita permit IP. Nah, seperti itu. Kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke masuk ke VLAN 90 interface gig 0.90. Nah, itu lalu kita masukkan IP access group 101 out. Nah, jadi ini tuh untuk mengeluarkan akses dari untuk mengeluarkan aksesnya VLAN 90 ke server gitu. 101. Nah, itu lalu kita IP access group. Nah, di sini ada sedikit kesalahan yaitu di sininya. Untuk yang untuk yang VLAN 60-nya kita belum blokir ya. Ternyata. Nah, 0.0.0.55 92.68.90.3.
0.0 deh. 0.0.55. Ini IP. Tuh. Nah, itu lalu kita tulis permit IP. Nah, tuh. Exit. Lalu kita masuk ke interface di 0/0 titik. Perlu. Ini kita harus ulang deh. Bentar. Nah, ini sudah berhasil. Tadi tidak menambah komplitnya itu karena kita harusnya ngebuat ini dulu nih, no demi IP sama no permitnya juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.